Kos-kosan angker tapi kocak. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Bintang, mahasiswa tingkat akhir, yang sedang pusing skripsi, datang ke sebuah kos-kosan murah yang ia temukan dari grup Facebook. Gangnya kecil, sepi, dan sedikit menyeramkan. Tapi harga kos ini terlalu murah untuk ditolak. Bu Reni, ibu kos berwajah ramah, tapi tatapannya bikin merinding, menyambutnya di teras. Bu Reni, kamar 07 ya, nak. Ingat, kalau malam jangan keluar jam 12. Apalagi ke dapur. Bintang tertawa kecil. Saya begadang jam segitu tiap hari, Bu. Tenang aja, saya anak kos berani. Ucapan itu ternyata jadi awal dari malam-malam paling absurd dalam hidupnya. Malam pertama, Bintang sibuk membereskan barang. Lampu kamar redup, dinding mengelupas, dan jendela menghadap kebun pisang gelap gulita. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ia membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa, tapi ada mangkuk berisi mie instan di lantai. Bintang, wah, servis kos baru nih. Ada free mie tengah malam. Ia makan tanpa curiga. Baru suapan ketiga, terdengar cekikikan dari bawah ranjang. Suara, hehehe, pedes gak, bang? Bintang hampir tersedak. Ia mengintip bawah ranjang kosong. Saat ia bangkit, di kursi meja belajar sudah duduk Pocong sambil memegang draft skripsinya. Pocong, kamu pakai teori yang salah, Dek. Harusnya metode kualitatif, bukan kuantitatif. Bintang menjerit, Pocong itu malah menatap datar. Pocong, ya ampun, suara kamu lebih serem dari saya. Pocong itu menghela napas lalu lenyap. Bintang keringat dingin semalaman, tapi rasa penasarannya justru semakin besar. Keesokan harinya ia cerita pada Jaka, penghuni kos lama. Jaka, loh, kamu belum tahu ya? Tiap tengah malam selalu ada penghuni lama bikin mie di dapur. Kalau kamu makan mie itu, ya siap-siap ditemenin mereka. Bintang penasaran. Malamnya ia sengaja bangun jam 12. Ia berjalan ke dapur pelan-pelan. Dapur gelap, kompor menyala sendiri, panci mendidih. Dari balik kulkas, keluar sosok kuntilanak sambil bawa sendok. Kuntilanak, mau level berapa pedesnya, Mas? Alih-alih takut, Bintang nyeletuk. Level 10 boleh, Mbak. Sekalian telur 2. Kuntilanak itu melongo, lalu ngakak. Kuntilanak, baru kali ini ada yang pesen mie ke saya. Mereka makan bersama. Pocong dari malam sebelumnya muncul lagi. Duduk santai di meja dapur. Pocong, saya serius. Metode penelitianmu salah. Nanti gak lulus loh. Bintang jadi lupa takut. Mereka ngobrol lama. Malam itu ia tahu rahasia besar. Kos itu dulu bekas rumah produksi film horor gagal. Kru film yang meninggal di lokasi ini terjebak jadi penghuni tetap. Hari-hari berikutnya, Bintang malah betah. Ia rutin nongkrong dengan hantu-hantu kos. Ada tuyul yang suka main Mobile Legends, genderuwo yang rajin push up di halaman, dan pocong yang membantu revisi skripsi. Mereka bikin klub rahasia, Midnight Coast Club, yang kegiatannya makan mie tengah malam, tukar cerita serem, dan ngenros film horor yang mereka tonton bersama. Tapi suatu malam datang hantu baru. Sosok tanpa kepala, yang suka bikin penghuni lain ketakutan sampai pindah kos. Bintang kesal,
karena kalau semua pindah ia akan kesepian. Akhirnya ia mengajak semua hantu lama bekerja sama. Mereka bikin rencana ala Ghostbusters. Tuyul jadi pengintai, genderuwo bawa jaring, kuntilanak bikin suara pengalih perhatian, dan bintang siap dengan tali rafia, katanya Sakti. Kejar-kejaran absurd pun terjadi di halaman kos. Sampai akhirnya hantu kepala buntung itu berhasil mereka tangkap. Bintang, Mas, kalau mau nongkrong gabung aja. Jangan bikin orang kabur. Saya butuh teman. Hantu itu akhirnya ikut klub dan kos kembali damai. Malam sebelum wisuda, Bintang duduk di teras bersama Pocong, kuntilanak, dan teman-teman hantunya ikut menemaninya. Bintang, terima kasih ya. Kalau nggak ada kalian, saya nggak bakal lulus. Pocong tersenyum. Kamu pikir selama ini kamu ngekos? Kamu sudah jadi bagian dari sini sejak malam pertama. Bintang bingung. Lalu ia melihat ke dalam kamar. Tubuhnya sendiri terbaring kaku di kasur. Malam pertama ia ternyata tersedak mie dan meninggal. Kuntilanak, selamat datang jadi anggota tetap, Bang. Bintang, diam, lalu tertawa kecil. Ya udahlah. Setidaknya saya gak bayar uang kos lagi. Mereka semua tertawa. Petir menyambar. Kamera seolah menjauh, memperlihatkan kos yang kini dipenuhi hantu-hantu yang tertawa bersama Bintang. Lalu suara Bintang terdengar, seperti berbicara langsung ke pembaca. Kalian yang baca ini, hati-hati kalau tengah malam tiba-tiba ada mie instan nongol di depan pintu ya. Siapa tahu kalian juga jadi anggota kos kami berikutnya. Hehehe. Kuntilanak menyela, oh iya. Sebelum pergi, jangan lupa bagikan cerita ini. Dan klik subscribe biar kita bisa terus nongkrong bareng di cerita-cerita berikutnya. Pocong, bener tuh. Kalau enggak, saya datengin pas kamu lagi skripsi. Dijamin kamu jadi semangat. Tiba-tiba layar gelap, tapi terdengar suara Tuyul dari kejauhan. Tuyul, like dulu, baru tutup HP.